mendesain ini tujuannya untuk dakwah di bidang desain. Gimana caranya orang melihat masjid saya yang saya bangun, yang tadinya niatnya pengen cuma pengen ngadem, terus karena ngadem udah kelewat waktunya akhirnya sholat. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama narasumber. Ya, salam sejahtera, salam sehat. Selamat sore. Ketemu lagi dengan gua Dawai Banser di channel yang menginspirasi, Bonser Channel. Masih di tempat di sekolah SMK Negeri 5 Jakarta yang kebetulan habis shoot tadi pengambilan gambar rencana pembangunan Masjid Ulul Albab. Gue namanya baru tahu tadi dari Bu Is. Dan lokasinya di belakang gua persis, di ujungnya sekolah, belakang tembok dan berbatasan dengan warga setempat kampung. Dan kali ini gue mengajak salah satu bahasa itunya mah tukang gambar kali. Cuman bahasa kerennya mah zaman gue insinyur, tapi kalau bahasa kekiniannya Arsitekturnya. Arsiteknya. Kebetulan dari alumni Bonser 3 tahun berapa ya? 2013 yang punya sketsa gambar dan rencana gambar untuk pembangunan Masjid Ulul Albab. Tanpa panjang lebar, kita langsung suruh selo kepada penonton Bonser Channel. Bis, selo bis. Halo. Ya, kenalin mungkin buat teman-teman yang udah lupa sama gua karena dulu gua kurus dan sekarang gede. Iya, jadi kenalan lagi apa salahnya? Bener ya Bang? Iya, kalau nggak kenal nggak sayang. Bukan Bonser doang. Betul. Perkenalkan, nama saya Aris dan biasa sih di sekolah dipanggil waktu dulunya tuh kopral gitu. Kopral. Iya. Dulu basis mana? Basis kereta. Kereta. Iya, Krapak. Benar-benar. Dan akhirnya lu balik lagi ke sekolah untuk sama-sama membangun Masjid Ulul Albab. Benar. Ente nggak ngerokok ya? Nggak ngerokok. Iya. Salaman dulu. Oh ya, Bang. Siap. Terus ini gimana ceritanya? Ente sampai terlibat pembuatan pembangunan Masjid Ulul Albab. Nanti sketsa gambarnya kita kasih ya di deskripsi. Siapa yang kontak dan lu tahu dari mana rencana pembangunan Masjid Ulul Albab di sekolah ini? Nah, jadi gini Bang. Awalnya saya nggak tahu kalau ada rencana pembangunan ini, karena kan yang saya tahu, saya gabung di grup alumni itu ya cuma dari Bang Jawa kenalnya gitu. Ente ada di grup 54? Awalnya nggak masuk grup, nah tapi dibawa sama Bang Jawa ke grup 54 gitu. Oh. Nah, dari situ kita main ke rumah Bang Jawa segala macam, kenal, mulai akrab, dan suatu hari Bang Jawa ngobrol sama saya. Di Riz, tempatnya Bang Jawa? lewat WA. Lewat WA. Riz, bisa gambarin masjid nggak? Masjid apa Bang? Masjid buat sekolah. Oh ya udah, saya gituin. Oke, gue masukin grup deh. Saya masuk ke grup, katanya di grup itu udah rame pembahasan Iya, gitu. ada gue juga di situ. Oh, ada Bang Dawai juga. Terus? Nah, udah pas masuk situ langsung to the point aja tuh sama Bu Is, langsung ditembak. Langsung tembak sama Bu Is? Iya, kamu bisa gambar nggak? Bisa Bu, ya kan. Minta tolong dong desainin buat masjid gini-gini. Oke, besok datang ya ke sekolah katanya. Oke, kita datang ke sekolah untuk survei segala macam, dan di situ saya datang sama Bang Jawa. Yang kontak saya pertama kali untuk proses ini Bang Jawa. Kasih ya Bang Jawa. Ya, Bang Jawa alumni 97 sudah sering banget tampil di Bonser Channel. Iya. Makasih ya Bang Jawa. Ya, semoga rezekinya dilancarkan. Amin. Nah, kita datang ke sekolah, survei nggak lama sama kepala sekolah juga, dan kepala sekolah bilang nanya tentang saya, kamu alumni tahun berapa? 2013, ini kerjanya apa? Saya bilang saya nggak kerja, tapi saya usaha. Iya, tapi saya usaha. Iya, di bidang kontraktor. Terus sebenarnya main desain arsitektur itu dari 2016. Dari awal pertama kali masuk kuliah itu langsung desain beberapa pekerjaan kayak ruko, rumah segala macam. Makanya pas kesini ditanya sama kepala sekolah bisa desain ini, saya bilang bisa karena memang kerjaan saya. Terus akhirnya satu lagi,
sebelumnya ente pernah desain masjid gak? Nah, belum tuh kalau untuk desain masjid. Ini sebuah tantangan dan tanggung jawab besar buat saya gitu. Terus akhirnya saya beranikan diri karena menurut saya ini tantangan baru dan Allah kasih saya kesempatan, berarti kan Allah percaya sama saya. Amin. Gitu. Wah, itu berarti ada prosesnya Allah. Betul. Sampai ke situ ya. Iya, makanya oke saya ambil. Nah, setelah survei dan lain-lain, saya store desain tuh selesai. Oke, saya store desain. Ternyata alhamdulillah pihak sekolah suka, alumni suka. Nah, gitu. proses desainnya ini ente langsung dengan satu gambar atau ngasih beberapa alibi gambar atau bagaimana? Sebenarnya ada opsi lain selain desain ini, tapi yang disetor desain ini, desain terakhir gitu. Sebelum saya desain itu ada satu lagi desain opsi lain yang saya rasa sih kayaknya sekolah emang nggak suka gitu. Nah, akhirnya saya sempat tidur cerita sama Allah, berdoa lah ya. Berarti sholat istiqoroh ya? Sholat sih enggak, sholat istiqoroh aja enggak, tapi berdoa sebelum tidur, ngomong. Dialog sama Allah? Dialog. Saya monolog dong. Kalau dialog dijawab. Bingung kalau dijawab sama Allah. Cerdas. Terus? Akhirnya saya tanya desain seperti apa yang sekiranya bisa diterima sama manusia, sama Allah juga. Akhirnya di situ belum dapat jawaban. Saya tidur, saya mimpi kita alumni kumpul, padahal saya nggak kenal di situ alumni siapa gitu. Alumni siapa? Nggak ada di mimpi saya. Saya kenalnya di situ. Iya, makanya saya bingung. Nggak kebayang ya? Nggak kebayang. Akhirnya pas bangun pagi, saya langsung ingat ini niatnya para alumni, niatnya para guru. Berarti mereka saling bahu-membahu untuk membuat sebuah wadah, karena di sebelumnya saya juga tahu alumni itu memang ingin ngebangun sekolah ini untuk adik-adiknya, terus ingin membuat tren positif untuk adik-adiknya. Maka dari situ kebentuklah sebuah konsep dari rangkulan para alumni dan guru yang membentuk sebuah kotak yang artinya itu wadah. Ada logonya, logo Ulul Albab. Nanti kalau memang itu saya kasih deh buat ditampilin di situ, boleh itu konsepnya. Di desain itu ada 4 pilar. 4 pilar itu ada definisi atau ada definisi. Benar, ada artinya. Itu boleh jelaskan. 4 pilar itu artinya kekuatan para alumni dan para guru. Kekuatan para alumni. Iya. Kalau kita lihat desainnya itu ngebentuk begini, Bang. Gitu. Kayak kita kalau sebelum bertanding sepak bola atau bertanding basket atau apalah, kita kan suka merangkul tuh. Oh iya. Oh, bener nggak? Iya. Kebentuk seperti itu. Di tengahnya itu sebuah wadah di mana yang nantinya para siswa-siswa kita, termasuk kita juga alumni, ya kan? Kalau misalkan kita mau ngadain acara atau apa, kumpul di dalam wadah itu, sharing di dalam wadah itu, berbagi cerita di dalam wadah itu, gitu. Akhirnya kumpul di situ, saya buat langsung hari itu juga. Prosesnya 2 hari atau 3 hari saya lupa. Proses 2 hari atau 3 hari? Iya, karena mumpung masih ingat. Iya. Kalau ditunda, kalau ditunda udah lupa ya kan. Ditunda udah lupa. Saya share kasih ke kepala sekolah alhamdulillah suka, alumni suka. Saya datang lagi untuk kedua kalinya dan kepala sekolah nanya ke saya, sekalian ngebangun bisa nggak? Saya bilang memang pekerjaan saya itu, saya gitu. Sekalian apa? Sekalian ngebangunnya bisa nggak? Saya bilang memang pekerjaan saya itu. Saya kontraktor. Iya, cuma nggak belum di bidang masjid belum megang ya, masih di rumah, ruko-ruko, perkantoran gitu. Akhirnya ya udah sekalian aja Mas, katanya, biar nggak bingung, nggak susah nyarinya kemana-mana. Akhirnya udah saya ambil. Sampai sekarang letakan batu pertama sekarang di sini. Alhamdulillah Allah masih kasih saya kepercayaan dan semoga kepercayaan itu nggak putus sampai nantinya masjid ini berdiri. Amin ya Allah. Dan ada rasa ini nggak, sorry, dari Bank Jawa, dari pihak sekolah mempercayai ente untuk ngedesain. Kan di atas ente atau di bawah ente mungkin jebolan lulusan alumni Bonsai ini banyak arsitek juga nih. Betul. Ada perasaan yakin atau ini nggak salah atau gimana? Ada, pasti ada Bang, beban itu ada. Pertama dalam desain ini, konsep ini, apalagi menerima pekerjaan ini, beban saya itu satu di jamaah. Bagaimana desain saya bisa diterima jamaah, karena saya sendiri juga masih mengakui diri saya belum begitu taat banget dalam agama. Dan saya mendesain ini tujuannya untuk dakwah di bidang desain. Gimana caranya orang
melihat masjid saya yang saya bangun, yang tadinya niatnya cuma pengen ngadem, terus karena ngadem udah kelewat waktunya akhirnya sholat gitu. Itu aja sih sederhananya gitu. Makanya itu beban moral ya? itu ya. Kedua, beban saya di para alumni yang udah senior di bidang ini. Jujur saya khawatir banget, takut ada omongan kayak saya ngambil proyek ini nguntungin saya sendiri gitu. Iya. Terus jujur pribadi itu saya pasti ada beban itu. Kan di sini betul. Jalurnya ente sampai betul. sini gitu. Makanya di situ yang awalnya tadinya saya ambil semua, karena kan kepala sekolah mempercayakan saya semuanya dari material sampai tenaga dan perhitungan pekerjaan segala macam. Akhirnya saya diskusikan lagi sama pihak sekolah, saya bilang saya ambil tenaganya saja. Gitu. Ya, karena kepala sekolah sudah mempercayakan saya. Kalau saya lepas, takutnya kepala sekolah nggak percaya lagi sama saya. Tapi material saya serahkan ke pihak sekolah untuk bekerja sama dengan para alumni yang mungkin ada yang punya usaha material atau apa gitu. Jadi biar sama-sama saling berkesinambungan gitu. Dan ya, saya sih berharapnya sih alumni-alumni yang senior ini yang bekerja di bidang ini, yang punya usaha di bidang ini bisa bantu saya untuk memberi ilmunya dalam proses nanti pembangunan. Iya. Gitu. Dan nggak julid sama saya tentunya gitu. Maaf ya Bang ya. Masih butuh bimbingan. Iya. Dan jadi curhat. Dan satu lagi tadi Budis ngomong, ini dibangun 2 lantai. 2 lantai. Ini permintaan pihak sekolah apa atau ide ente, atau ente diskusinya bagaimana? Yang bawahnya aula, atasnya tempat sholat gitu. Ini pihak sekolah yang ingin gitu, karena kebetulan di sekolah ini kan belum ada aula. Mungkin ada tapi tidak layak lah ya istilahnya gitu, dibanding dengan aula kita yang dulu ya itu kan lumayan gede. Nah, pihak sekolah ingin ada aula tapi ingin juga ada masjid gitu, dan permintaannya bagaimana caranya aula itu bisa digunakan untuk sholat juga ketika Jumatan gitu. Akhirnya awalnya sebenarnya udah ada desainnya dari pihak kepala sekolah. Nah, cuma pada nggak suka katanya. Iya, minta yang lebih modern. Akhirnya saya kasih dia, betul. Saya kasih yang modern, desainnya yang bisa jadi ikonnya si Bonser gitu. Akhirnya ya udah, saya terima semuanya dan jadi dah desain begitu. Sekarang kita flashback nih, ente di titik seorang kontraktor, seorang desain apa namanya? Desain arsitektur. Desain arsitektur, ada desain grafis, desain arsitektur. Ente di proses ini, di titik ini dari lulus sekolah, dari zaman sekolah udah senang desain, kan kita nggak ada jurusan desain juga kan? Betul. Di Bonser kan? Betul. Sampai ente menyukai dan jadi sebuah profesi. Ini ceritanya gimana, Luis? Gini nih Bang. Jadi dari kecil itu saya sebenarnya suka dengan seni. Saya kecil itu jurusan apa dulu? Jurusan audio video di sini. Audio video ya. Ini flashback sedikit ya tentang pribadi saya. Ya sebenarnya nggak penting tapi boleh lah ya, boleh sharing-sharing ya. CV-nya Aris juga nih. Ya, sebenarnya saya senang di bidang seni, suka ngegambar, suka berimajinasi, dan setelah lulus SMP saya nakal, ya berantem lah ya segala macam, dipindah ke kampung gitu, sekolah di kampung setahun jurusan teknik gambar bangunan, dan itu memang saya ngambil. Sempet. Dan saya menyukai itu gitu loh. Jadi sekolah di kampung dulu? Sekolah di kampung dulu 1 tahun. Sempat menyukai itu, dan cuma saya nggak suka suasana di kampung. Maklum anak Jakarta Bang, pada zaman itu kan nggak suka kesepian ya. Kan Jakarta dong. Apalagi dulu bokin di Jakarta. Wah. Motivasinya itu juga untuk. Motivasinya sebenarnya pengen nyamperin mantannya doi. Kita diduain Bang di sana. Bucin juga ini. Kita balik lagi ke Jakarta, kita nyari sekolah yang ada jurusan TGB. Nggak taunya teknik gambar bangunan. Katanya adanya di Pembajak ya waktu itu. Adanya di Pembajak. Emang dia bangunan yang spesial. Betul, Pembajak. Saya daftar mau naik ke kelas 2 langsung nggak bisa. Pertama saya nggak punya surat pindah dari sana saya kabur ke sini. Jadi saya nggak bawa rapot, nggak bawa surat pindah segala macam, udah kesini kosongan, cuma bawa name dari SMP. Name-nya kedua kurang gitu, karena waktu itu kan pada zaman saya sekolah masuk, kalau dari luar daerah Jakarta, kebetulan kan saya tinggal di Bekasi, itu kan 5% doang yang diambil. Nilai saya kurang untuk melewati mereka itu, akhirnya saya nggak dapet di Pembajak.
pelarian ke sini gitu. Biasanya kalau timur favoritnya emang dua nih, Pembajak sama sini. Betul. Nah, dapat informasi udah ke Bonser aja dari Nggak kawan. ada teknik gambar bangunan. Nggak ada. Akhirnya ya udahlah, di sekolah nggak apa-apa lah, di Bonser. Yang penting negeri dulu gitu. Nyari aman. Nyari aman, bener nyari aman ya kan. Jurusannya apa aja, yang penting saya keterima gitu. Akhirnya saya jalanin, saya keterima di audio video. Dan Nggak- hasrat untuk mendesain tetap Masih. makin kencang. Masih, cuma dalam desain saya nggak bisa berkembang di sini, tapi dalam berimajinasi saya bisa berkembang di sini, gitu. Dari imajinasi. Iya. Akhirnya saya jalanin sekolah di sini 3 tahun dan alhamdulillah lulus. Saya kuliah di Jayabaya ngambil IT, nggak masuk. Bilang IT malah. Iya, IT itu bukan saya yang mau sebenarnya. Orang tua. Bukan orang tua juga. Oh, ini lucu nih. Kita Kenapa nggak kuliah. ngambil arsitek gitu loh. Kita kuliah itu waktu pertama di Jayabaya didaftarin orang, jurusannya yang milih orang. Kita lagi kerja, Posisi lagi gitu. posisi lagi kerja, lagi di luar kota, balik-balik kita disuruh ujian di Jayabaya. Ditanya ngambil jurusan apa nih, katanya jurusan IT. Kok IT? Nggak tahu, kata malu dah yang mana aja, yang penting kuliah, kata dia. Ya udah kita jalani Nyari aman lagi, lagi nih. betul. Nyari aman Ya, lagi. betul, kita ya udahlah kuliah lagi ya kan. Cuma karena memang nggak masuk jurusannya di bidang IT, saya nggak bisa berkembang baik dari imajinasi atau desain. Akhirnya saya keluar dan saya kuliah lagi sekarang di Unindra Unida Pasar Rebo. Pasar Rebo ya. Saya ngambil jurusan teknik arsitektur gitu. Oh, berarti proses hasrat desain kuliah pun masih terus ya. Masih terus sampai sekarang, masih Kebetulan terus. emang kerjanya bagian itu. Betul. Dan Gitu. akhirnya sekarang kuliah arsiteknya di sini. Iya, sebelum arsitek sebenarnya saya udah ngembangin bakat, bukan bakat, hasrat saya desain di desain grafis. Desain grafis. Iya, dari sekolah ini, dari di zaman saya masih di Bonser, saya udah belajar otodidak tentang desain grafis segala macam. Jadi pas saya lulus, saya tetap bermain di desain grafis gitu. Akhirnya desain grafis itu saya alhamdulillahnya udah punya konveksi sendiri sekarang, punya tempat sablon sendiri, punya konveksi sendiri. Dan apa ya? Ente berarti kerja juga dulu ya? Sempat kerja, kuliah, sempat kerja kuliah, kerja kuliah. Iya. Sampai sekarang usaha sendiri. usaha sendiri. Udah berapa lama usaha di kontraktor ini? Kontraktornya baru 2 tahun ini, Juli 2 tahun. Juli nanti 2 tahun. Sebelumnya usaha-usaha yang lain. Usaha konveksi saya udah jalan 3 tahun. Desain Masih grafis jalan? masih jalan alhamdulillah. Desain grafis saya sempat nerima orderan desain grafis, cuma masih freelance. Kalau desain arsitekturnya udah dari 2016 saya terima gitu. Sekarang punya tim berapa nih untuk perusahaan ente? Kalau tim saya cuma punya tukang, kerjaan yang lain sebenarnya ada, Oh, tapi jadi masih freelance. freelance ya, Ah, freelance semua. kalau ada saya ambil, saya butuh Oh, orang saya cari gitu. ada proyek yang diambil. Betul, kalau nggak ada enggak gitu. Tapi kalau untuk tim konveksi udah ada alhamdulillah Udah 4, berjalan? sudah berjalan. Konveksi apa? Pakaian? Pakaian. Satu lagi bang, promosi boleh? Boleh, apa? Gua nggak ada tukang sablon bro. Nanti yang punya bakat di sablon datang ke rumah Di mana lokasi? di Bekasi. Di Bekasi. Iya, di Pondok Ungu Permai. Namanya apa? Ruang kreatif. Ruang kreatif. Ruang kreatif. Jadi buat Oh, kawan-kawan ini atau artis adik-adik. yang di Pondok Ungu ya? Iya. Ini orangnya. Akhirnya ketemu kita. Ente sering banget diomongin Bang Jawa nih. Akhirnya gua ambil duluan di sini. Makasih ya bang, promosi terus. Ya, kan main kan luar biasa kan, Bang Aris kan. Umur berapa Aris sekarang? Umur 27. Dan udah berkeluarga belum? Belum, insya Masih Allah jomblo? tahun depan. Tahun No, depan? udah ada calon dong. Oh, udah calon. Iya. Nah. Udah modelnya begini, jomblo nggak bakal laku. Umur berapa sekarang? 27. 27. Iya. Ya, biar adik-adik yang masih sekolah terinspirasi ya. Apapun jurusan yang sekarang dijalanin, apapun bidang dan hasratnya, terus kejar sampai terus impian sampai dapat. Karena kalau udah di titik impian kita dapat, kita punya harga dan orang bisa menghargai kita dengan hasil karya yang tadi Bang Aris cerita. Ya kan? Tapi semua itu berproses dan dia menikmati prosesnya. Dan ternyata yang tadi dia bilang bukan di titik ini aja dia, karena sebelum itu dia mengalami di Bonser kejadian-kejadian yang emang mungkin dialami sama teman-teman STM di zaman milenial ya dia. Betul. Apa yang paling ente ingat sekolah di Bonser nih 3 tahun? Kita flashback ke belakang nih. Selama 3 tahun ente
ente anak basis atau bukan, good boy atau bad boy. Dan kita kalau masuk Bonser tadi udah diceritain yang paling ente nggak lupa selama sekolah di Bonser. Apa ya? Kejadian-kejadian. Banyak sih kejadian yang nggak bisa dilupain, baik seneng ataupun susahnya di sini. Yang susah dah, yang ente rasain susah yang selama sekolah di Bonser. Kehilangan kawan seangkatan. Oh, yang kejadian flyover Klender. Iya, benar. Itu ente kelas berapa? Saya masih itu 2011, kelas kan? Kelas 1 kayaknya. Kelas 1. Lagi liburan kalau kelas 3 libur UN. Itu Sisa kelas 1 dan kelas 2. Sekelas. Beda kelas tapi satu Atau jurusan. angkatan. Satu angkatan, satu jurusan. Harusnya lulus 2013 anak itu. Lulus 2013. Nah, ada di posisi mana ente pada saat itu? Saya posisinya waktu itu lagi di warnet. Tapi dekat lokasi. Enggak. Tuh Nggak ada di kejadian. enggak ada di kejadian, saya lagi main warnet. Ada cerita nyambungnya nih, imbasnya nih. Ada imbasnya banget. Terus Nah, jadi posisi waktu itu memang saya dengar mau jalan anak-anak. Ya. Ini kita cerita realnya ya. Ini kalau ada polisi nonton gimana nih? enggak, kita udah Kita ceritakan, bikin- kebetulan angkatan ente si Rizky Batak udah cerita Oh, gitu. channel aneh, dan ente versi yang lain nih. Oke, boleh. Versi ente nih. Boleh. Jadi waktu itu anak-anak udah sempet bilang mau jalan. Waktu itu yang mimpin Acong kelas 2. Pas jalan itu anak-anak jalan dari sini naik di atas bypass ini, naik ke atas 57. Saya posisi waktu itu diajak, tapi waktu itu saya udah ada janji sama cewek. Waduh. Kita mau chattingan di Facebook gitu. Zaman chattingan apa tuh? Facebook. Facebook. Iya, akhirnya saya sama teman saya Daus, kita ke warnet gitu. Mana dekat sekolah? Warnet dekat stasiun. Dekat stasiun. Ya, dekat stasiun. Kita ke situ. Saya chattingan sama cewek, dan maghrib saya pulang dari sekolah sampai rumah, dengar kabar anak-anak yang tadi jalan mengalami insiden dan sampai memakan korban. Iya. Tapi ente nggak tahu siapa? Saya tahu. Oh, langsung tahu. Langsung tahu karena langsung dikabarin Solahuddin meninggal. Siapa namanya? Solahuddin. Almarhum Solahuddin. Iya, Al-Fatihah buat temen saya. Solahuddin, alumni 2013 harusnya. Iya, alumni 2013. Dari basis Solahuddin itu sebenarnya anak baik-baik. anak baik-baik. Iya, dan kebetulan kenapa dia bisa jadi korban waktu itu? Karena yang ngejalanin, yang ngebawa waktu itu tetangganya. Ini saya cerita dari temen yang kebetulan. Jadi ikut ya. Iya, dia ikut. Solahuddin itu waktu itu pada saat itu dia sedang puasa Senin Kamis. Memang kalau dari cerita teman sekelasnya katanya Solahuddin memang rajin puasa Senin Kamis, dan kebetulan memang anak ustadz Anak gitu. Nah, saat Daerah ngejalanin mana rumahnya? rumahnya daerah mana ya? Kayaknya daerah Klender deh, apa Klender. daerah Buaran gitu, saya lupa. Nah, akhirnya kejadian itu saya tanya, saya datang ke Buaran karena kebetulan anak-anak langsung ke Buaran. Habis kejadian itu langsung ke Buaran, dan saya di Buaran marah-marah. Kenapa bisa sampai ada kejadian gini? Siapa yang bawa? Dan saya tanya Acong, tapi Acongnya nggak ada. Tuh. Dan Acong cuma WA ke saya. Acong waktu itu SMS saya atau BBM saya lupa. Zaman BBM itu. BBM ya? Ya pokoknya BBM deh. Waktu itu zaman BBM saya bilang, Pral, tolong tanggung jawabin anak-anak buat BAP ke sekolah. Gitu. Karena kebetulan di situ termasuk Batak pun secara nggak langsung bertanggung jawab sama saya, sama Daus. Karena kan anak-anak nurutnya ya sama kita-kita aja gitu. Jalanlah kita ke Polsek yang di Kalimalang, apa namanya? Duren Sawit. Nah, di Polsek Duren Sawit kita bikin BAP 10 orang. Termasuk saya 2 orang, saya dengan Daus. Sebenarnya awal Bikin BAP? iya. Sebenarnya saya sama Daus nggak mau masuk waktu itu. Saya sama Daus nggak mau masuk, dipaksa sama polisi. Kamu ngapain berdua? Saya cuma nganterin, Pak. Masuk saya ke ruang BAP. Di dalam BAP kita ditanya kronologi, dan di situ anak-anak sudah sepakat mungkin ya, pas saya belum datang udah sepakat bilang katanya kalau kita ini pulang sekolah diserang, bukan ngejalanin gitu. Dan saya nggak tahu cerita itu gitu. Akhirnya setelah yang lain bikin BAP 8 orang itu, sisa 2 saya sama Daus terakhir yang ditanya. Karena saya nggak tahu kejadian, saya nggak tahu kronologi seperti apa,
Saya bilang saya nggak ada di tempat. Kata polisinya jangan bohong. Saya bilang saya memang nggak ada di tempat Pak, segitu. Polisi cuma bilang kalau lu bohong gua dor kaki lu, kata dia. Akhirnya karena kita masih sekolah, ya udah saya bilang ya udah Pak, cerita saya samain aja sama sebelah, saya gituin. Berarti sama ya? Ya udah samain aja, segitu. Saya nggak ngucap saya tahu kronologinya atau apa gitu. Sebelah pun juga sama, Daus pun juga akhirnya ya udah gitu. Samain aja sama sebelah. Dipaksa BAP-nya harus sama. Betul, BAP-nya harus sama. Terus Akhirnya saya pikir di situ cuma sampai situ aja, cukup stop gitu loh kasusnya. ada beberapa sidang. Ternyata ada pengadilannya, ada sidangnya segala macam, dan itu Jadi saksi sebagai pelaku itu ditangkap, ente sebagai saksi-saksi. pelaku itu belum ditangkap waktu itu. Pihak sana, saya nggak tahu cerita pihak sana ya, kenapa, bagaimana. Balik ke persidangan. Ya bolak-balik ke persidangan kita jadinya, ya 10 orang itu gitu. Nah, saya nggak tahu pihak sana cerita seperti apa, tapi yang jelas pihak sana membela siswanya, bahwasanya siswanya tidak bersalah gitu, dan pihak sini pun juga berasumsi bahwa siswanya juga tidak bersalah gitu. Tapi ada korban. Tapi ada korban dari pihak kita. Dari situ saya ambil kesimpulan, ceritanya seperti apa sih yang benar gitu. Setelah saya tahu ceritanya seperti ini, ya akhirnya saya marah sama si Acong gitu. Saya ngadu sama kelas 3, kata kelas 3 cari Acong, pukulin katanya. Kasih pelajaran lah ya. Pelajaran. Waktu itu kelas 3 udah pada libur. Saya ngadu itu kelas 3 datang, dia bilang cari Acong, pukulin gitu. Nah, akhirnya nggak ketemu sama Acong. Ya udah, setelah di situ saya nggak pernah ngikutin proses persidangan karena saya ngerasa kalau misalkan saya ikut akan jadi bumerang buat saya, karena saya nggak ada di lokasi dan saya juga nggak tahu cerita. Tapi karena polisi sudah memaksa saya untuk cerita seperti itu, berarti kan saya berbohong gitu. Dan kalau nanti di pengadilan cerita kita itu ternyata benar berbohong, akan jadi bumerang buat kita semua gitu. Akhirnya saya mengkoordinir anak-anak, kita nggak usah datang ke persidangan setiap ada jadwal gitu. Jadi bias gitu aja, tapi sudah masuk beritanya. Udah masuk berita. Udah masuk koran lampu merah apa Tempo, saya lupa. Itu alumni tahu nggak? Saya kurang tahu ya alumni tahu apa enggak. Mungkin tahu, tapi nggak ada dari pihak alumni yang menghubungi saya Pada saat itu. Gitu. Nggak ada yang menghubungi pihak saya dari alumni, nggak ada yang menghubungi saya, nggak ada yang menghubungi Batak, nggak ada yang menghubungi anak-anak yang istilahnya terlibat ataupun bertanggung jawab atas anak-anak gitu. Itu benar-benar saya marah, dimana kalau bisa saya ungkapin, mungkin kalau ketemu Acong saat itu, Acong yang saya matiin gitu. Karena apa? Pada saat itu ya? Pada saat itu. Karena apa? Dia membawa orang, di mana saat kejadian itu Batak bercerita Acong itu tidak ada di depan saat almarhum terjatuh gitu, dan hanya Batak yang namengin anak-anak gitu. Ya, Batak ceritanya ada di channel gue yang lain, di channel nanti gue kasih link deskripsinya, bahwa dia emang ada di kejadian itu, dan ini versi lain dari Aris, kejadian almarhum Salahuddin. Nah, dari sisi itu ente apa yang ente ambil hikmah, dan akhirnya ente jadi seperti ini kan, dari pelajaran di tahun ente ada korban dari bonsai. Ya, yang saya ambil hikmahnya, saya sadar setelah saya kelas 3. Oh, kelas 3. Bahwasannya tawuran itu untuk apa sih gitu loh. Kita mempertahankan bendera sekolah itu untuk apa? Hanya untuk sebuah eksistensi. Bukan berarti saat kelas 3 itu saya nggak tawuran, saya masih terlibat. Dan sekali 2 kali. Saya tahu Bonser dulu seperti apa, udah dengar ya? Tahu. Saya tahu sejarahnya Bonser seperti apa, cerita-cerita seperti apa. Cuma ini cerita dari sisi saya, versi saya. Di tahun gua nggak boleh kayak gitu. Ya, benar. Iya, kalau buat saya sendiri, saya pribadi sebenarnya saya anak nakal. Tapi saya juga masih mikirin masa depan, dan saya ingin adik-adik saya pun yang nakal-nakal ini juga memikirkan masa depan gitu. Bahwasanya kalian boleh nakal gitu, kalian boleh tawuran, boleh ini, silakan gitu. Pada zamannya, tapi tetap memikirkan masa depan seperti itu. Bahwasanya setelah kejadian ini,
setelah kalian lulus, apa yang akan kalian bawa? Kalau cuma sekedar nama besar di sekolah gitu loh, nggak kepake. Betul. Iya. Ya, kayaknya itu pesan moral terakhir dari Bang Aris, dan cerita Bang Aris mudah-mudahan bisa menginspirasi buat adik-adik yang masih sekolah, adik-adik kelas yang di Bonser, dan buat alumni-alumni yang emang punya profesi sama seperti Bang Aris. Kita sama-sama bersumbangsi lah kepada sekolah alma mater kita. Apa yang Bang Aris lakukan udah langkah yang tepat, dan dia sampai ke titik untuk terlibat dalam struktur pembangunan Masjid Ulul Albab. Allah yang menggerakkan dia, walaupun ada jalan dia dan ada proses. Ya, makasih Bang Aris. Oke, sama-sama Bang Dawai. Kisah di channel Alma Mater, Bonser Channel. Bang Aris seperti ini, yang tadi sering gue bilang, semua berproses. Dan apa yang dibilang dan dilakukan Bang Aris seperti ini, mudah-mudahan adik-adik yang lain juga bisa mengikuti jejak Bang Aris. Dia semua berdasarkan hobi, berdasarkan kesenangan, semua pasti dari hati. Betul. Ya, makanya dia nikmati sampai ke titik ini. Dan kita doakan Bang Aris sebentar lagi nikah, bisa mewujudkan berumah tangga. Amin. Amin. Dan nanti kita mampir ke tempat usahanya Bang Aris di daerah Bekasi. Oke, ditunggu. Usaha konveksinya, dan apa yang dari tadi cerita flashback, tawuran selalu berhenti di 3 kondisi. Walaupun Bang Aris posisinya pada saat itu tidak ada kejadian, tawuran itu selalu berhenti di masuk rumah sakit, masuk penjara, yang terakhir masuk kuburan ya Bang. Betul, betul. Jangan pernah berhenti di 3 kondisi itu. Channel ini kadang-kadang menyampaikan hal-hal yang negatif, yang sensitif. Tolong lebih bijaksana lagi dalam merespon dan menontonnya. Dan semua itu hanya kenangan yang nggak perlu ditiru, tapi jangan dibuang. Dan untuk kedepannya kita menjadi masa depan, generasi masa depan yang cemerlang. Ya, sekian dari Ane, Dawai Bonser, dan Aris dari alumni Bonser 2013. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.